aku full hidup dari personal branding gitu kan ya. Aku full hidup dari apa yang aku kerjain sekarang. Jadi mungkin kalau aku nggak nyerah, mungkin subscriber bisa banyak sih. Cuman waktu itu aku nyerah, akhirnya kita bukan mencari duit dari personal branding, tapi personal branding itu membuka kesempatan untuk kita mendapatkan sesuatu itu gak harus duit sih Mas Bill. 100 juta pertama dari content creator mungkin apa enggak? Aku adalah tim yang adalah salah satu tim yang bilang alat itu penting. Oke, selamat datang dan selamat menonton konten pertama kita bersama Kadafi Devayana. Dan kali ini kita bakalan bahas banyak nih bro, tentang personal branding dan tentang perduit-duitan. Oke, ini menarik banget. Menarik banget. Karena kemarin nih kita abis aja ngelihat si Mas Kadafi, Bro Kadafi ini abis dari podcastnya Life of Twenties-nya Mas Lukman. Dan di situ very insightful dan sangat oke untuk kita jadikan sebagai pembelajaran bro, untuk kita umur 20-an. Oh iya betul. Oke. Semoganya ya. Oke, pasti dong. Kemarin tuh very insightful dan kali ini kita mau ngelanjutin pembahasannya itu kira-kira lebih ke teknisnya kayak gimana dari personal branding dan kira-kira dari sisi duit-duitnya dan dari sisi kira-kira beneran bisa hasilin kalian duit nggak sih? Oke bro, boleh nggak gitu? Boleh guys. Oke. Silahkan Mas Kadafi Devayana, buat yang belum tahu siapa sih Kadafi Devayana itu boleh deh perkenalan Mas bro. Oke, halo, ini aku lihat sana ya kali ya. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Kadafi Devayana. Kalau aku bilangnya Mas Bill, aku seorang creatorpreneur, soalnya aku content creator yang sebagai entrepreneur juga gitu kan ya gitu. Dan aku founder dari Kreatif juga. Kreatif itu adalah media kreatif yang aku diriin di tahun 2021. Dan aku masih mahasiswa juga. Kesibukanku aku lagi ngerjain skripsi karena aku semester 7 di UB. Dan yes, aku juga sering bahas tentang personal branding karena menurutku personal branding itu membuka kesempatan termasuk duitnya gitu. Dan aku sekarang ya Mas Bill ya, kalau aku bisa spill, aku full hidup dari personal branding gitu kan ya. Aku full hidup dari apa yang aku kerjain sekarang. Jadi aku udah nggak minta sama orang tua aku lagi. Aku udah intinya bayar UKT kah, bayar kuliah, bayar makan kah, bayar transport kah, mungkin bayar main juga, itu udah full dari apa yang aku kerjain sekarang termasuk personal branding kayak gitu. Itu intro dulu kasih. Wow, very cool. Tadi bro, info kalau bro ini masih semester 7, tapi udah bisa mandiri dari konten. Iya, betul Mas Bill. Udah bisa mandiri dari konten. Dan kemarin kuliah dari podcastmu yang sebelumnya bro, itu tuh dirimu sudah ngonten tuh kurang lebih selama 8 tahun ya kalau nggak salah? Sekitar 8 tahun, 2016, iya berarti udah 8 tahunan ya. 8 tahunan. Iya, betul. Dan udah mandiri tuh kira-kira jelasin ke kita nih ya, karena kan kita, waduh kita mau mulai nanti pengennya nih financial freedom, tapi tadi bro infonya 8 tahun, sedangkan Gen Z ini pinginnya tuh langsung instan, besok langsung kaya, besok langsung 100 juta gitu kan. Boleh diceritain gak bro, kayak pathway-nya tuh kayak gimana? Ini sebenarnya disclaimer dulu, setiap perjalanan orang beda-beda. Mungkin yang 8 tahun di aku belum tentu 8 tahun di orang lain gitu Mas. Jadi kalau perjalananku memang dari awal tuh aku suka banget jualan. Emang dari SD aku jualan binder gitu kan ya, kertas binder aku maklarin gitu, aku beli ke abang-abang aku maklarin gitu. Tapi itu kalau dari SD lah jualan. Terus SMP sih aku udah mulai ngonten. Itu waktu itu zaman-zamannya YouTube gitu kan ya. Dulu idola aku adalah Agung Hafsa. Mas Billy tahu Agung Hafsa nggak? Tahu banget dong. Agung Hafsa. Agung Hafsa tuh bikin 4 fakta unik tentang Agung Hafsa gitu kan. Aku juga bikin dulu. Tapi ya gak ada yang nonton, siapa yang peduli gitu kan ya. Itu waktu SMP? Waktu SMP, kelas 1 atau kelas 2, aku lupa. Itu waktu itu memang benar-benar full aku bikin konten, aku pakai HP seadanya. Waktu itu memang aku udah megang HP sih, cuman memang nggak oke kalau buat video gitu kan. Cuman ya udahlah aku bikin, terus aku ngeditnya juga waktu itu HP itu susah banget ngedit di HP. Dulu aku ngedit di laptop Windows Movie Maker, mungkin Mas Billy tahu ya. Windows Movie Maker aku dulu ngedit di situ di laptop bapakku yang RAM-nya 2 GB doang gitu kan ya. Cuma memang perjalanannya ya dari dulu ngonten, tapi titik baliknya itu di tahun 2021 gitu Mas Bill. Udah mulai ngerasa bisa dapet duit gitu. Karena di sebelum-sebelumnya aku ngerasa kayak aku bikin konten, kalau dapetin duitnya dari AdSense dulu kalau dari YouTube. Tapi akhirnya nggak nemu tuh formulanya, nggak rame, terus rame hujatan malah gitu kan, sama teman-temanku dihujat gitu. Akhirnya ya aku sebagai Gen Z waktu itu ya aku realize kayak kena mental gitu. Tapi pada akhirnya aku juga tetap jalan aja sih, meskipun slow pace banget, kayak ya udah ngonten, aku coba belajar aja dulu gitu. Dan dapat duitnya itu baru tahun 2021 sebenarnya gitu. Dan itu sebenarnya nggak banyak gitu.
2021. Iya, 2021 nggak banyak, udah mulai dapat barter value, endorsan gitu kan ya. Aku belum kenal namanya digital products juga gitu. Dan pada akhirnya di tahun 2022, 23 hingga sekarang revenue streamku udah mulai banyak, mulai dari endorsan pastinya ya, content creator pasti dari endorsan, kolaborasi brand, entah itu campaign dan lain-lain. Terus juga speaker, jadi public speaker juga ya lumayan, dapat bayaran juga. Dan yang paling gede sih kalau sekarang digital products gitu sih Mas Bill. Jadi perjalanan singkatnya kayak gitu. Cuman kalau secara detail ya mungkin besok baru kelar sih. Oke. Wah, ini tuh menarik banget. Kenapa menariknya? Karena sebenarnya kan dirimu udah mulai dari 8 tahun yang lalu, which is itu mulai dari SMP. Iya, waktu SMP betul. Mulai SMP dan mungkin startnya itu kalau bisa kita bayangin, sorry bro, dulu SMP-nya di kota mana? SMP aku di pelosok di Madura. Oke. Mungkin kalau aku bayangin ya, kalau anak-anak yang di Jakarta mungkin let's say SMA atau SMP yang top, bikin video waktu itu masih ya oke lah ya. Wajar gitu kan, betul. Iya. Dirimu di pelosok waktu itu. Aku waktu itu bikin video adalah suatu hal yang aneh Mas Bill. Suatu hal yang kata temanku tuh alay, narsis, kayak istilahnya apa ya, aku bilang banci gitu kan kayak kalau dulu kalau sekarang ngangkat kamera tuh biasa aja kan. Kalau dulu aku aku tidak mendiskreditkan Madura gitu. Tapi emang faktanya kayak gitu waktu itu di lingkunganku, kayak ngangkat kamera tuh adalah hal yang aneh, ngomong depan kamera, ngupload video itu adalah hal yang aneh gitu. Oke. Jadi pada waktu itu dirimu pasti dapat hujatan-hujatan sedikit banyak ya sebenarnya. Lebih ke ya temanku pada nggak suka aja sih gitu. Nggak dihujat secara internet, dihujat banyak, tapi lebih ke teman-temanku waktu itu. Oke. And sekarang kalau misalnya kita lihat trennya ya sebenarnya Gen Z itu kan gampang banget kalau let's say di dunia pekerjaan, banyak banget kena mental issue, anxiety dan lain sebagainya. Itu ngomongin masalah kerjaannya yang berkorelasi langsung sama duitnya dia. Nah, di sisi dirimu waktu itu kan nggak dapat duit dari konten juga kan anyway. Ini menarik Mas Bill. Karena sebelumnya memang aku tuh bikin video karena aku suka. Karena aku melihat Agung Hapsah tuh bikin film pendek, terus bikin video sketsa ala-ala gitu. Aku dulu bikin kayak gitu juga gitu. Dan memang nggak kepikiran gimana cara monetize nih video, gimana caranya aku dapat duit gitu. Tapi pada saat itu ini hobi gitu. Tapi pada tahun udah mulai capek tuh bikin video, ngerasa kayak maksudnya percuma lah bikin video mulu tapi aku nggak dapetin apa-apa. Makanya aku udah kepikir gimana kalau ini, ya gimana cara aku dapat duit dari sini gitu. Tapi sebelum jadi content creator, karena waktu itu dihujat, aku tuh stop jadi content creator, aku stop bikin video. Tapi aku waktu itu jadi freelance. Aku cari duitnya dari jasa edit, jasa bikin video gitu-gitu. Waktu itu aku freelance Mas Bill. Baru balik lagi ke content creator lagi itu di tahun 2021 kayak gitu sih. Oke, jadi boleh diinfo nggak bro, kenapa kok dulu sebenarnya faktor utamanya, kan tadi ada dua nih, satu karena dikatain teman-teman, satu karena nggak dapat duit. Jadi udah nggak dapat duit, dikatain teman-teman, jadi kayak kita motivationnya dari mana? Iya, motivasinya nggak ada sih, selain memang benar-benar senang. Dan pada saat itu pasti senang tuh kan maksudnya nggak pasti kita senang terus kan ya, gitu kan. Jadi pasti ada rasa bosan, akhirnya karena dihujat ya nyerah aja sih gitu. Itu jeleknya aku waktu itu sih Mas Bill. Mungkin kalau aku nggak nyerah, mungkin subscribe gue bisa banyak sih. Cuman waktu itu aku nyerah, akhirnya aku mencoba cari alternatif lain. Gimana caranya aku bisa jalanin hobiku bikin video tapi dibayar. Makanya waktu itu jadi freelance video editing, freelance videographer gitu sih. Wow, lo nggak nyerah aja sekarang udah hampir 70.000 followers di Instagram. Nah, apa kabar kita yang udah tua kayak gini kan? Tapi bro, umur berapa sekarang? 21 udah punya 70.000 followers. Iya, kalau dibilang sih zaman sekarang tuh kecil sih Mas Bill. Karena banyak anak-anak muda yang udah mulai jadi content creator dan itu udah ratusan ribu gitu. Tapi banyak juga anak-anak muda yang sebenarnya masih gengsi buat mulai gitu. Masih gengsi buat mulai, masih malu buat mulai, masih gak mau buat mulai. Ya aku bisa bilangnya ya bakal kalah sih sama orang-orang yang dimana aku bilang 70.000 itu menurutku masih kecil buat zaman sekarang gitu. Oh, masih kecil. Tapi bro, ini di sisi how I see you ya bro ya. Di 70.000 followersnya yang bro punya itu tuh very apa ya, engagementnya tuh bagus banget bro. Iya bagus banget. Alhamdulillahnya itu. Karena aku belajar dari, aku pernah bikin akun juga sebelumnya dengan audiensnya itu buying powernya kecil karena aku memang nargetin video-video konten-konten yang
receh lah istilahnya gitu. Akhirnya mau dimonetizein itu susah. Nah aku belajar dari situ, oh nggak bisa nih, memang harus target audience itu memang di awal banget gitu. Di awal banget biar nanti bisa ngelihat buying power audience itu gede apa enggak gitu. Karena pada akhirnya aku akhirnya outputnya aku balikin ke digital productsku gitu, biar buat itu revenue streamku di situ sih Mas Bill. I see. Oke, berarti itu sum up tadi ya perjalanan bro itu kan dari motivasinya nggak ada, tapi ketika what if waktu itu motivasinya kita tetap straightforward, kita bisa mungkin dirimu bisa mungkin 700.000. Mungkin iya, exponential. Iya. Karena pada waktu itu kan marketnya itu nggak sesaturated sekarang. Yes, betul, sepakat. Dan sekarang kalau misalnya dirimu, let's say ya, aku baru katakanlah 1.000 followers, ya versusnya sama dirimu yang 70.000, yang 100.000 gitu kan ya? Iya. Iya sih, marketnya nggak saturated kayak sekarang Mas Bill. Mungkin kalau waktu itu aku mulai terus bikin YouTube, terus ada TikTok, aku masuk lagi gitu. Mungkin aku ya ini asumsi lah. Mungkin aku bakal lebih gede dari sekarang. Cuman apakah aku menyesal? Enggak. Karena waktu itu meskipun aku udah kena mental ataupun males gitu kan ya, tapi aku masih mencari alternatif lain sekiranya aku lebih aman, tapi aku masih bisa belajar di situ. I see. Oke. Nah tadi kan bro sempat mention ya, ini ada 70.000 followers, tapi di sisi lain bro juga belajar bahwa banyaknya followers nggak ngaruh ke pendapatan. Sepakat. Karena ujung-ujungnya masalah duit dan masalah conversion. Iya, conversion. Oke, nah ini yang kita sebenarnya pengen bahas nih sebenarnya. Apakah sebenarnya dari personal branding itu bisa menghasilkan duit beneran bro? Oke. Nah tapi kan bro tadi udah info ya, dari semester 7 sampai sekarang ini udah mandiri secara finansial. Yeah, betul. Nah boleh diinfo nggak kira-kira mulai dari perjalanan dari 8 tahun yang lalu sampai menghasilkan di 2021 itu tuh seperti apa sih keuangan yang bro bisa gambarkan ya ke teman-teman, karena kita kan pengen ini ada duitnya nggak sih bro sebenarnya? Oke, sebenarnya personal branding ada duitnya atau enggak? Yes, aku bilangnya iya, karena sebenarnya kita bukan mencari duit dari personal branding, tapi personal branding itu membuka kesempatan untuk kita mendapatkan sesuatu itu nggak harus duit sih Mas Bill. Sesuatu itu bisa networking, sesuatu itu bisa kesempatan-kesempatan yang lain. Tapi buat anak muda pasti, kita juga harus fokus kok ke duitnya gitu. Karena balik lagi, duit itu bukan kita mata duitan atau apa, tapi duit itu bisa jadi compounding kita buat ya coba invest ke hal lain. Kita misalnya awalnya kita cuma bisa beli buku 1, kita bisa beli buku 10 gitu. Kan ilmunya lebih banyak. Kita awalnya kita ngerjain suatu hal banyak, kita bisa delegasin ke orang buat bayar orang gitu. Yes. Hasilnya lebih banyak gitu kan ya. Dan menjawab tentang personal branding, apakah bisa dapetin duit? Yes, of course gitu. Pada saat ini akhirnya ya anggap deh ini aku bilang sekali aku jadi speaker misalnya. Sekali aku jadi speaker, aku bisa dapetin UMR Jakarta. Sekali 2 jam. Mungkin sejam setengah 2 jam doang gitu. Mungkin kalau aku bisa gambarin. Nah, bayangin kalau aku bisa di sebulan itu udah berapa undangan speaker gitu Mas Bill. Kayak gitu sih. Karena yang kita jual itu bukan waktu, itu bukan sekedar produk aja gitu, tapi ilmu. Karena personal branding aku coba kasih tahu, personal branding itu kita kasih tahu nilai kita, knowledge kita, karena yang mahal itu knowledge gitu kan. Kita bisa membeli waktu dari ilmunya kita gitu sih. Yes. Waduh, keren banget bro. Keren banget. Jadi kemarin kan sempat viral tuh, ada salah satu content creator yang nge-roasting ada salah satu followersnya dia balasnya gini, aku sekali endorsean bisa berapa kali UMR kamu. Oke. Nah berarti sebenarnya benar ya bro, kita tuh bisa dapat uang segitu banyak sebenarnya. Itu benar. Tapi memang secara bahasa mungkin ada orang yang nggak suka. Emang UMR jelek ya? Iya nggak juga. Tapi memang kalau aku bilang faktanya, apakah dari personal branding, apakah dari kita jadi content creator ngalahin UMR sekali endorse bisa 3 kali 2 kali UMR Jakarta misalnya kayak gitu ya? Ya itu benar gitu. Bahkan 10 kali ada gitu. Kalau konten-konten kreator lain yang udah gede gitu. Oke, ini kita ngomong kan berarti bro punya source of income itu kan banyak banget. Kalau nggak salah aku tadi itu ada 4 ya? Speaker dan lain sebagainya. Tapi di sini kita baru ngomongin speaker nih loh ya. Ini baru 1 speaker udah bisa at least ya kita ngomong pahit-pahit lah ya bro ya. Kalau ngomongin UMR kita kerjanya 26 hari lah ya. Kalau misalnya kita kerja kantoran dibanding jadi content creator sekali aja diundang udah selesai. Iya betul. Ya kan? Nah itu kalau ngomongin dari speaker, tapi kan ya kita masa pemula bisa langsung diundang jadi speaker kan? Bakal susah. Jadi memang untuk awal memulai, tadi aku sempat ngobrol ya, mulainya itu adalah
why gitu. Kenapa kita mau personal branding gitu Mas Bill? Apakah ketika kita personal branding mau jadi public speaker gitu kan ya? Apakah kita cari personal branding mau cari validasi, cari followers kah, cari duit kah, atau cari gimana kah? Itu nggak apa-apa. Coba balikin ke masing-masing dari diri kita sendiri. Kalau aku memang personal branding, aku pengen jadi content creator gitu kan ya. Aku pengen cari source income dari content creator itu sendiri karena banyak kan dari endorsement, kerjasama dan lain-lain. Tapi buat awal memang kita harus bangun trustnya dari audiens dulu gitu, trustnya dari orang-orang dulu. Dengan apa? Dengan kita bikin konten yang kayak gimana? Ya kalau aku sekarang sih seringnya aku bikin konten edukasi, konten inspirasi. Apakah harus edukasi dan inspirasi? Nggak harus kok, bisa hiburan ataupun bisa promosi juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kita bangun trustnya dulu. Kita nih siapa, capabilitiesnya kita apa, value-nya kita apa, knowledge-nya kita di bagian mana. Kita bangun dulu trustnya, kita bangun di sosial media sih paling mudah. Kenapa aku bilang konten paling mudah? Karena menurutku konten adalah hal yang paling efektif daripada secara offline kita ngomong ke orang gitu kan ya. Kalau konten kan kita bisa massal, kita satu sekali upload konten kita bisa puluhan ribu yang nonton, ratusan ribu yang nonton. Jadi awareness-nya udah dapat banget gitu, mulai dari konten. Jadi langkah awalnya ya coba tunjukin aja dulu gitu kan. Aku selalu bilang di kontenku, tunjukin apa knowledge kamu, value kamu, tunjukin lewat apa, lewat konten. Sih. Oke. Nah, gini bro. Ini kan kalau bro kan konteksnya adalah personal branding di mana bro udah punya 70.000, ya puluhan ribu lah ya. Nah, di sisi lain orang bisa dengan gampangnya trust. Tapi kan sekarang ini banyak banget. Kemarin tuh baru aja kita lihat ada orang umur 16 tahun itu ngajarin financial freedom. Nah, padahal kan belum tentu juga orang itu juga punya duit. Nah, sekarang itu ada namanya Dunning-Kruger effect ya. Dunning-Kruger effect. Iya toh. Dimana orang itu kayak ngerasa dirinya pintar, udah ngajar orang. Nah, gimana dengan saran yang bro kasih tadi? Kita mulai aja dulu, di sisi lain belum tentu ilmu kita cukup. Gimana bro? Kalau aku selalu bilang ya saat aku jadi speaker juga, ketika kita mulai, kita tuh memang pertama jangan insecure gitu kan ya. Jangan insecure, maksudnya kalau kita insecure, kita ngerasa ilmuku segini-segini aja. Nggak harus kok ketika kita ngajarin anak TK, kita nggak harus jadi profesor dulu kan gitu. Kita bisa jadi ya udah kita lulus SMP, lulus SD, kita udah bisa ngajarin anak TK gitu. Tapi alangkah baiknya kita ya tetap keep humble sih, karena kita nggak tahu apakah kita ngerasa pintar sekarang, apakah ada orang lain yang lebih pintar dari kita, dan itu pasti menurutku orang lain yang lebih pintar dari kita, dan itu pasti. Makanya ketika aku memposisikan diriku, aku sharing tentang personal branding, apakah ada yang lebih pintar? Ya pasti gitu. Makanya aku selalu belajar gitu Mas Bill. Aku tuh bilang ke audiensku selalu, posisikan dirimu sebagai orang yang masih belajar. Sepintar-pintarnya kamu, posisikan dirimu sebagai orang yang masih belajar gitu. Dan tadi ya nyambungnya ke Dunning-Kruger effect, semakin dia ngerasa pintar, sebenarnya dia kosong gitu kan ya. Tapi semakin orang ngerasa banyak belajar, banyak baca buku, banyak ngobrol sama orang, dia bakal ngerasa bodoh kok. Padahal sebenarnya ya dia mengisi dirinya sendiri pelan-pelan kayak gitu sih. I see. Berarti kita ini harus mulai aja dulu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah gitu. Karena saranku ya, tipsnya ketika kita nggak berani bahas yang soal data yang udah misal yang harus dipertanggungjawabkan, kita coba sharing tentang pengalamannya kita. Karena pengalaman itu lebih otentik daripada kita misal 3 tips kamu sukses gitu kan ya. Tapi coba tambah 3 tips kiatku sukses berdasarkan pengalamanku. Karena pengalaman itu lebih bukan lebih valid sih, lebih bisa kita pertanggungjawabkan karena diri kita yang melakuin kan gitu. Customize. Itu tipsnya kalau memang belum berani mengutip dari data, dari buku atau apapun, ya kita cerita tentang pengalaman kita aja kayak gitu sih. I see. Berarti tetap aja kita nggak ada masalah kok cerita tentang pengalaman kita, meskipun katakanlah kita belum jadi profesor kalau analoginya. Iya, nggak ada masalah sih Mas, karena kita nggak tahu orang yang mana yang bakal terinspirasi sama kita nggak tahu orang yang beberapa banyak orang yang bakal tergerak sama kita gitu kan. Jadi aku tuh selalu bilang ya udah tunjukin aja dulu, perihal nanti dapat feedbacknya jelek atau buruk kita bisa evaluasi pelan-pelan kayak gitu sih. Tadi ada yang menarik. Satu, kita harus mulai dulu nggak usah jadi profesor. Dua, kita harus jangan merasa paling tinggi. Jangan merasa betul. paling pintar. Gitu. Mungkin agak beda gitu. Mungkin yang pertama jangan insecure, nggak perlu jadi profesor gitu kan ya. Tapi yang kedua, jangan terlalu tinggi. Tapi memang harus cari tengahnya sih Mas gitu. Kecuali ini ada kecuali ya. Gimana? Kita bahas personal branding kita adalah
misal tentang medis, tentang sains gitu. Kan perlu ada nih orang dokter enggak gitu kan ya. Nih orang yang ngomong capable enggak gitu kan ya. Nah, itu harus ada garis bawahi di beberapa industri memang harus orang capable yang ngomong kayak gitu sih, Mas. Ya, for certain cases ya. Ya. Oke. Dan mungkin yang bisa aku tarik kesimpulan dari pertanyaanku yang tadi mengenai ada anak yang apa ya istilahnya ini bukan ke person ya bro ya, tapi ya mungkin di situ jangan sampai kita nggak ada masalah kok ternyata ngajarin berdasarkan pengalaman kita, tapi jangan sampai dalam tanda kutip ngebodoh-bodohin orang. Yes. Ngerasa diri paling pintar jadi minggir ya kamu ya. Kayak lu nggak mulai ini lu gitu kan. Ya pasti ada tujuannya masing-masing. Cuman ya kalau kita ngerasa kita belum capable di situ, kita harus banyak belajar lagi. Menurutku coba cari jalan yang kita ngasih taunya, ngedelivernya ya pelan-pelan aja gitu. Karena ya memposisikan diri kita dengan audiens itu sama-sama belajar aja gitu. Belajar bareng-bareng lah istilahnya. Oke. Di sisi lain bro, kayak kita kan tadi udah bilang marketnya nih udah very saturated sebetulnya. Dan kalau kita nggak punya niche yang benar-benar membedakan kita sama content creator lain, ya kita kan nggak bisa stand out. Di sisi lain dirimu harus ngomong, kita nih ambil tengah-tengahnya nih, nggak usah terlalu sombong, nggak usasa terlalu humble. Ya, tapi di sisi lain jarang bro orang-orang yang humble. Yang keren adalah kopi 80.000. Ini bukannya menjelekan loh ya. Tapi ini kan itu kayak lu diam aja dalam tanda kutip kayak sering-seringnya sensor aja berarti. Iya oke. Yes, balik lagi kepada tujuannya menurutku. Kalau memang tujuannya untuk awareness secepat itu dan memang ada tujuan di balik itu, it's okay. Dan misal tadi ya ada kalau kita ngerasa capable, kita ngerasa di situ adalah orang yang paling pintar. Aku sih pede sih Mas. Kalau aku ngerasa aku bahas personal branding yang aku adalah orang yang paling pintar gitu. Aku sih pede dengan hal-hal yang ya udah aku menyombongkan diriku sendiri dengan sebenarnya audiens Indonesia ini lebih suka yang seperti itu gitu. Lebih suka yang yang nge-trigger karena triggering gitu. Aku baca bukunya Content Gist punya Jonah Berger yang bikin rame itu triggering sebenarnya. Ketika kita sebenarnya ini bakal kebalikan dengan apa yang aku bilang tadi. Ketika kita ada di zona yang aman terus, kita bakal kita naik tapi kita bakal agak lama gitu. Nah, makanya gimana cara nge-triggeringnya gitu. Lebih spesifik ke caramu untuk climb the ladder sampai ada di titik ini bro. Itu apa sih edge yang bro kasih yang benar-benar kontras dan bro bisa sampai di titik ini? Kalau aku sih selalu karena aku anak muda ya, jadi aku sering bahas tentang anak muda. Itu nggak semuanya tentang personal branding, tapi yang paling naik memang personal branding gitu kan ya. Caraku untuk naik terus tadi salah satu contohnya ketika aku coba main aman sebenarnya Mas, kayak misal ya udah gitu kan ya, aku nggak ada kayak menjelekkan suatu orang dan lain-lain gitu kan ya. Nggak ada yang triggering dan gimana tapi memang pelan-pelan banget. Ketika aku mencoba untuk nge-triggering kayak lu ngapain misterius gitu, ngapain postingan nol gitu. Rame banget Mas gitu. Aku baru merasakan gini ya rasanya men-trigger salah satu golongan gitu. Itu yang bikin rame kan. Makanya ketika ada content creator yang bilang lu kalau nggak coba di sini, itu triggering Mas gitu. Tapi apakah itu jelek? Sebenarnya enggak juga. Tapi harus kita lihat apakah kita capable di situ. Kalau kita nggak capable di situ, di stage sama orang yang lebih pintar, mampus gitu, udah habis gitu. Dan itu bro di stage nggak sama orang? Enggak. Selama ini enggak khusus karena ketika aku coba men-triggering, aku tetap itu hooknya aja di tengahnya. Ya udah kita punya skill masak, kita punya skill musik, kita punya skill ini, kita tunjukin aja. Aku ngomongnya kayak gitu. Jadi lebih ke ini pesanku sebenarnya di tengah video, tapi aku kasih trigger di awal as hook gitu. Hook aja. Gitu. Dan di situ ternyata lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Enggak Mas, lebih banyak negatifnya. Boleh di-share nggak bro? Negatifnya itu sampai seperti apa? Aku coba buka komen TikTok ya. Bentar. Ya negatifnya tuh memang mereka kebanyakan melihat nonton di depannya doang. Tapi memang aku siap ketika aku take video itu, konten itu, aku siap dengan hujatan gitu kan ya. Kayak misal nih, bukan sok cool, emang pengen aja. Lebih ke males sih bang gitu kan ya. Terus kayak bukan misterius emang jarang main sosmed lagi pun males. Pokoknya komen-komennya tuh ya
Mereka nggak Jelek ya? harus validasi, emang mau misterius, takut diomongin di belakang kak gitu. Mereka tuh ketika aku mengajak mencoba personal branding selalu ada kata tapi gitu. Iya, iya. Sebenarnya aku tidak memaksa kamu harus personal branding, tapi aku mengajak ayo personal branding karena aku dapat hasil yang bagus dari personal branding, aku dapetin kesempatan yang banyak dari personal branding gitu. Tapi secara komen, especially di TikTok ya, itu full dari berapa komennya ini ya? Dari 7.000 komen, kemungkinan 5.000 komen itu hate comment semua. Gitu. Wow. Hampir 80%. Hampir 80% itu hate comment mas. Hate comment. Iya, karena mereka ada yang bilang ini disensor aja nggak personal branding. Oh ya. Ya beda lah ya. Maksudnya aku bilang ya beda. Maksudnya kalau bilang kayak misal orang bisnis aja nggak personal branding, ya mereka udah kaya pak. Ya kita siapa? Kita harus kasih tahu dulu kita siapa. Oke. Kayak gitu. Jadi sih, semua orang tuh punya goalsnya masing-masing dan kebetulan ini adalah caranya Bro Kadafi untuk climb the ladders, untuk dapat duit, dapat kenalan dan lain sebagainya. Betul. Probably orang lain itu punya caranya sendiri mungkin dari bisnis. Betul, sepakat mas. Karena jalannya beda-beda. Mau itu nanti dari bisnis, mau itu dari personal branding, mau itu dari jadi kerja korporat atau apa, itu nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi yang salah ketika aku bilang dari bisnis nggak mungkin kaya, dari personal branding nggak mungkin kaya gitu. Itu yang salah sebenarnya. Gitu. Kita coba ngejudge dari masing-masing jalan. Ya menurutku itu yang kurang tepat sih, karena setiap orang punya jalannya masing-masing gitu sih. Jadi harus personal branding nggak? Harus personal branding. Balik lagi back to the yang awal tadi adalah why-nya apa gitu. Ketika kalau aku ya bapakku udah kaya gitu, misal bapakku konglomerat gitu kan ya, apakah aku personal branding? Enggak, aku mau nerusin bisnis bapakku aja. Jadi sebenarnya nggak usah bro. Ya personal branding ya udah personal branding aja, nggak harus nge-push konten dan gimana ya udah natural aja apa yang aku kerjain gitu, misal kayak gitu. Waduh insightful banget. Dan yang bikin kepo itu kan tadi kita balik ke masalah duit-duitan ya bro. Bro bisa hasilin UMR Jakarta dalam sekali event. Iya. Dan gue lihat, bro ini satu hari itu bisa beberapa event. Enggak juga sih. Enggak juga. Seringnya adalah di weekend sih, Sabtu Minggu biasanya. Di weekend. Wah, itu kalau kita hitung minimal 8 event ya. Teman-teman hitung sendiri lah ya. Ya segitulah. Begitulah ya. Oke. Bro, ini kan banyak banget, ini bisa jadi thumbnail nanti. 100 juta pertama dari content creator. Mungkin apa enggak? Sangat mungkin lah. Aku udah dapetin 100 juta pertamaku di setahun lalu di 20 tahun. Over 20 tahun 100 juta pertama. Iya. Wah, itu aset ya, bukan yang benar-benaran di m-bankingku lah istilahnya kayak gitu. Iya. Itu mungkin banget Mas gitu. Mungkin banget dari content creator gitu. Nah, biasanya orang-orang kan banyak banget excuse ya kayak wah ini emang kita dapat insight dari mana, dapat ini bla 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 dan sebagainya. Jadi, bro kasih bold statement bahwa itu sangat mungkin sekali lagi. Sangat mungkin, sangat mungkin. 3 kali itu. Pertanyaannya, tadi kan kita udah ngomongin bro punya 4 revenue stream ya. Yang paling mungkin deh bro dari anak muda yang let's say 20-an juga pengen mulai juga mungkin belasan tahun, itu yang paling mungkin dari mana? Paling mungkin semuanya mungkin sekali. Semuanya mungkin sekali. Jadi sebenarnya nggak ada yang paling mungkin sih Mas. Semuanya mungkin ketika kita melihat kesempatannya. Misal ada satu yang ya udah kita gas. Tapi ketika melihat yang lain, ini bakal jadi revenue stream yang lain, kita gas juga gitu Mas. Dan yang paling mungkin aku ngerasa semuanya mungkin sih. Mulai dari digital products, kita jual ilmunya kita gitu kan ya. Itu sangat mungkin. Apalagi anak-anak muda sekarang kan mereka tuh kuliah tinggi-tinggi, mereka punya pengalaman dari masing-masing dan lain-lain gitu kan ya. Sayang kalau mereka nggak share ilmunya. Tapi apakah gratis ya mereka bisa menghargai diri mereka sendiri lewat apa? Berbayar gitu. Bukan kita mata duitan, tapi yaitu value-nya kita sebenarnya. Itu kalau digital products. Dan banyak orang yang udah ngelakuin bikin digital products dan lain-lain, e-book, e-course dan lain-lain gitu kan ya. Terus endorsement, ya udah sekarang jadi konten creator tuh susah apa enggak sih? Menurutku ya buat awal pasti susah. Tapi apakah modalnya sebanyak kita bangun bisnis gitu? Mas Billy apakah sebanyak bangun Koi Studio gitu? Enggak Mas. Ya udah kita modal ilmu, modal pengalaman, modal ngomong, ngebacot gitu kan ya. Ngebacot dalam hal positif gitu kan Mas. Ngebacot, kita rekam. Ya udah jadi konten kita. Ini sepi, kita evaluasi. Gak ada triggernya. Hooknya kurang oke. Ya udah tinggal dievaluasi itu aja sebenarnya. I see. Gitu. Dan sangat mungkin dapat endorsement nanti dari endorsement
dan jadi content creator, oh rame, ternyata kita divalidasi, oh ini orang capable gitu kan ya, kita ada trust buat orang lain, oh kita jadi public speaker gitu kan ya. Sebab semuanya mungkin sih kalau dari 4 revenue stream yang aku jelasin tadi. Oke, semuanya mungkin dan bisa. Tadi kalau bro bandingin sama bisnis ya, berarti kan kita kayak resikonya lebih kecil sebenarnya. Iya, resikonya lebih kecil untuk daripada kita bangun bisnis. Ini bukan artinya bangun bisnis jelek ya. Maksudnya ya bangun bisnis aja gitu. Yeah. Apakah ini bukan aku bilang memilih jadi content creator aja daripada bangun bisnis, enggak dong. Iya. Tapi buat orang daripada alasan aku nggak punya modal, aku nggak tahu, aku mau bangun bisnis nggak punya modal, aku bangun bisnis nggak ada ilmunya, coba jadi content creator aja dulu gitu kan. Gitu. Nah, ini mungkin kok kasih salah satu testimoni juga ya bro. Jadi aku kan awalnya berbisnis nih, tapi modalnya itu juga sebenarnya dari content creator. Oh, gitu ya. Tapi content creatornya dulu mungkin karena belum kenal Gaddafi ya, jadi nggak tahu arahnya kemana, kita harus kontennya gimana. Jadi yang penting cari duit aja dan dari situ kita bisa putar. Aku sangat sepakat bro tadi. Wah kita bisa satu low risk, dua ya risikonya apa gitu ya. Iya betul. Sebenarnya. Nah oke. Ketiga pertanyaannya adalah, bro kan tadi udah dapat duit nih. Tadi bro sempat mention ada dapat 100 juta pertama tapi dari asetku, asumsikan asetnya adalah kamera, bener gak ya? 100 juta pertama dari aset, maksudnya gimana mas? 100 juta pertama? Tadi kan bro dapat 100 juta pertama dari content creator. Oh iya. Nah itu berarti bro reinvestkan lagi ke kamera, ke alat-alat itu nggak? Iya pasti reinvestkan lagi. Tapi di umur 20 aku megang 100 juta pertama, yang udah sebenarnya aku udah investasi kamera dan lain-lain gitu. Jadi memang pure ini uang emang ada gitu mas. Oke. Nah yang pengen ku tahu adalah kan banyak banget orang-orang yang kayaknya sebenarnya punya ada duit dan sebenarnya dia at least punya iPhone lah, tapi dia nggak mau mulai, dia kayak nungguin alat-alat dulu sampai 100 juta dulu kayak bro Gaddafi dulu. Itu sebenarnya penting apa enggak alat kalau kayak gitu, dan penting nggak kita reinvest ke alat-alat studio kamera kayak gitu. Aku adalah tim yang adalah salah satu tim yang bilang alat tuh penting. Alat tuh penting. Ketika orang bilang alat tuh nggak penting dan lain-lain gitu, aku tetap bilang alat tuh penting buat menunjang quality juga gitu kan ya. Ketika kita bikin konten gitu kan ya. Ketika kita bikin konten mic-nya bagus, ya orang pasti betah nontonnya gitu kan ya. Alat tuh penting. Tapi yang paling penting dari alat itu apa? Adalah mulai tetap mulai. Iya gitu. Karena mulai itu paling penting daripada alat mas. Alat tuh aku pun juga beli alat nabung dulu. Aku duit dari orang tua nggak aku habisin, aku tabung dulu, aku beli tripod yang murah-murah, terus aku beli mic yang murah-murah, terus kamera tuh dulu aku sering pinjam temanku sih kamera, aku pinjam temanku kayak pinjam dong kamera, aku mau syuting YouTube gitu kan. Nggak modal juga lo bro. Tapi dari aku pinjam itu akhirnya aku bisa beli kamera gitu sih. Oke. Jadi sebenarnya alat juga penting kalau sebenarnya kita udah mulai. Iya, alat penting ketika kita ngerasa udah mulai dan kita udah ngerasa bisa beli alat dan alat itu bisa ngasih lebih banyak, ya udah kita beli aja, ngapain mikir gitu. Oke, tapi underlyingnya di situ teman-teman jangan sampai, waduh aku ngelihat Gaddafi alatnya udah Sony A6700 kata-kata gitu ya. Aku belum punya, nggak mulai-mulai. Jangan ya teman-teman. Jangan ya bro ya. Oke, dari 0 sampai 100 juta pertamanya bro, itu kan tadi udah perjalanannya panjang lah ya. Mungkin bisa dikasih saran nggak? Ini untuk orang-orang yang kepo sebenarnya orang ini masih nggak percaya gitu loh. Dia hanya ngeliat-ngeliat yang sekarang kan yang ramenya kayak kita kaya dari kripto, kita kaya dari bisnis dan lain sebagainya. Sedangkan personal branding ini juga bisa bikin kaya. Ya kan? Iya, oke. Pesanku sih sebenarnya personal branding itu kalau aku bilang ya, ini aku pengalamanku sendiri mas ya. Iya. Aku dapetin misal tadi ya contohnya duit 100 juta pertamaku itu nggak langsung sebulan, 2 bulan, 3 bulan enggak. Itu memang dari ya setahun 2 tahun gitu aku baru dapetin itu, dan mungkin buat orang itu lama banget gitu. Tapi buat aku bangga aku bisa dapetin 100 juta pertamaku dari content creating dan personal branding gitu. Akhirnya dari situ dari personal branding, aku dari content creating, akhirnya dapetin 100 juta berikutnya, ngerasa ini bisa digapai lebih mudah daripada 100 juta sebelumnya gitu. Dan ya jangan expect bakal sebulan dapat 100 juta dari personal branding, enggak. Ini aku bilang realistisnya ya. Enggak gitu kan ya. Enggak. Karena personal branding itu adalah proses, not a destination. Ketika kita mencoba buat personal branding kayak sebulan ini dari personal branding dapat 100 juta, semua orang pasti beda-beda sih perjalanannya gitu. Jadi ya udah kita set goals yang bisa kita
ya bisa kita kontrol misalnya quantity konten, terus kita gimana strateginya dan lain-lain gitu. Baru ya kita coba fokus mana sih jalan monetisasi yang bisa kita ambil gitu sih. Oke, nah itu kan sebenarnya nanti ada banyak teknisnya ya bro ya. Iya banyak banget. Kalau pengen belajar teknis sebenarnya nanti langsung beli e-booknya Kadafi ya. Iya bisa Okay. masuk mas. Masuk ya. Nah jadi tadi insightful banget bro. Ketika dirimu bilang ini adalah proses ya bukan destination-nya. Berarti diasumsikan jangan anggap the only one goals-nya adalah 100 juta. No. Karena bisa jadi 100 juta ke achieve malas bro. Malas gitu. Nah itu dia mas sebenarnya. Kalau aku tidak merasakan karena ketika aku personal branding, aku memang tujuanku adalah membuka kesempatan gitu. Ketika aku dapat kesempatan nanti, dapetin proyek ataupun dapetin deal gitu yang bisa lebih dari 1M atau apapun itu, ya aku pasti gas aja gitu. Karena goalsku bukan di sekedar 100 juta, tapi lebih dari itu gitu. Ketika aku achieve sesuatu, chief and next what gitu. Selanjutnya apa gitu. Ya selanjutnya ya coba lebih gitu. Tapi bersyukur harus, tapi ya jangan terlena ini kita udah dapat ya udah santai-santai kita nikmati hidup gitu. Karena ya, tapi balik lagi itu subjektivitas ya. Itu pendapatku dan semua pendapat orang itu ya benar-benar aja gitu. Tapi kalau itu pendapatku sih Mas. Gitu. Oke, dan sepakat bro. Dan gimana, sepakat. Gimana? Dan ketika dirimu bilang tadi proses is not a destination ya ketika ngomongin personal branding, berarti ku asumsikan sekarang meskipun dirimu udah dapat duit, itu juga banyak dapat hal-hal lainnya. Iya pasti. Nggak cuma duit toh, karena fokusnya ke personal branding itu fokus ke duit nggak apa-apa gitu, bagus gitu. Tapi cobalah cari ada nggak output lain gitu. Bisa kenal sama orang. Yang awalnya ya kenalan sama Mas Billy lebih mudah gitu. Kalau profilku abu-abu, postinganku 0 gitu, Mas Billy aku mau kenalan, mungkin dibales gitu. Ini siapa gitu kan ya gitu. Bisa kenalan sama orang. Terus juga ya kerjasama sama, aku pernah kerjasama sama Bank Indonesia, instansi pemerintah, kampus-kampus gitu. Itu lebih enak, maksudnya ya relasinya lebih dapat gitu. Lebih banyak. Oke. Iya sih, dulu kita kenalan pertama dari Instagram ya. Dari Instagram, iya. Berapa tahun lagi? 2 tahun ya? 2 tahun lalu mungkin Mas Billy. Ya. Dan aku ingat, aku waktu itu SKSD gitu. Jadi aku nge-follow Mas Billy, aku SKSD, ternyata bisa kenalan. Gitu. Dan itu tuh yang ku appreciate ya bro dari Bro Kadafi ini, dia itu jauh followernya jauh lebih gede daripada followersku ya. Waktu itu cuma 2.000 followersku bro ya. Aku sih kayaknya 20 ribuan sih waktu itu. Wih, 20 ribuan waktu itu. Iya. Ya mungkin waktu itu aku bukan siapa-siapa teman-teman ya. Waktu itu masih belum sekeren Kadafi. Sampai sekarang kita sama-sama keren lah. Oke, mantap. Kita sama-sama mengapresiasi diri kita sendiri. Oke. Dan di situ Kadafi yang nge-DM aku duluan, dan di situ Mas, ayo ketemu yuk kita. Dan di situ very humble, dan yang ku paling suka dari dirimu bro, udah maksudnya followersnya tinggi tapi masih humble. Oke. Ya. Oke. Followers, apa sih followers Mas? Followers itu ya teman kita lah gitu. Kita nggak boleh bedain followers gitu lah. Oke. Dan kita masuk lagi ke bro tadi yang punya membuka relasi, membuka jalan lah istilahnya ya. Dari pengalamanmu tadi kan di info sempat kerjasama dengan Bank Indonesia bahkan sampean. Nah itu kok bisa, dan apakah dari situ kan satu membuka pekerjaan, dan kira-kira bisa nggak sih bro, kayak kan kemarin sempat bro info kita bisa personal branding di LinkedIn dan lain sebagainya. Itu apakah benar sih sebenarnya? Apakah memang orang perusahaan tuh emang bisa gitu loh ngelihat personal branding kita? Oke. Benar sih Mas. Kenapa aku tadi bilang kita startnya why gitu? Karena ketika aku pernah intern juga di PT Astra International Tbk gitu kan ya. Waktu itu ya karena aku coba ngisi LinkedIn-ku gitu kan ya. Ngisi LinkedIn-ku, aku coba personal branding di LinkedIn, ternyata dapat gitu kan ya. Dapat. Jadi misal nih kalau buat mahasiswa, aku mau intern aja, mau cari kerjaan ke corporate gitu. Personal branding paling tepat di mana? Di LinkedIn gitu. Tapi bakal jadi ada background checking di sosial media, Instagram bisa. Aku tanya ke salah satu HR juga, bisa ada background checking di sosial media. Jadi itulah tujuannya personal branding. Ketika kita tahu tujuannya, kita mau ambil platform mana yang cocok, itu kita bakal tahu. Contohnya mau berkarir di corporate gitu, mau masuk ada open recruitment employee gitu misalnya. Pasnya adalah di LinkedIn gitu sih. Jadi itu sih kita harus tahu tujuannya kita personal branding untuk apa. Ketika kalau aku kan tadi ya, aku personal branding ya untuk membuka kesempatan aku jadi content creator gitu. Personal branding paling oke di mana? Di Instagram, di TikTok gitu. Ya di LinkedIn juga gitu.
Oke, Gitu sih, oke. Mas. Berarti kita nggak usah sebenarnya gas semuanya itu atau harus digas di semua platform sebenarnya, Bro. Nggak harus, tergantung Hmm. why-nya kita. Ketika kita aku memang tujuanku memang jadi employee di corporate gitu kan ya. Aku nggak mau jadi content creator. Ya udah, ngapain kita harus bikin konten atau bikin konten di Instagram ataupun di TikTok gitu. Oke. Tapi aku tuh selalu ngasih awareness. Oh, ketika kita bikin konten, ketika kita personal branding di sosial media, kita bisa dapat kesempatan kok. Tapi balik lagi, itu aku nggak pernah maksain terhadap tujuan-tujuan teman-teman yang lain kayak gitu sih, Mas. Oke, very good, very good. Nah, mungkin kita agak masuk nih. Bro kan tadi udah pernah intern di Astra, berarti pernah nyobain corporate. Pernah ya? Coba corporate. Terus Bro tadi sempat mention ada bisnis Ya, oke. ya, ada bisnis. Terus Bro juga personal branding. Nah, dari semua ini yang paling oke dan yang paling cocok itu mana? Apakah semuanya juga bisa kita garap, Bro? Oke. Habis dong waktunya. Yes, pertama kita harus realize dulu kalau waktu kita adalah 24 jam. Yes. Gitu kan. Jadi, kalau aku bisa jawab, yang paling aku sukain dan yang paling aku enjoy ngelakuin adalah content creating dan personal branding. Karena Oke. nggak tahu, ngerasanya senang aja sharing sama teman-teman, sharing sama ketika aku ada event jadi public speaker, aku sharing gitu, aku senang banget. Apalagi aku bisa pertama dapat apresiasi dari audiens, kedua dapat apresiasi dari yang ngundang dibayar gitu kan ya. Itu aku senang banget. Jadi kalau ditanya yang paling senang ya content creating dan personal branding, karena effortnya sebenarnya nggak terlalu gede, tapi hasilnya, resultnya itu oke sih, oke banget gitu. Tapi Oke. apakah aku akan terus di sini? Ya aku harus juga melihat kesempatan-kesempatan yang ada yang lebih gede, mau itu lebih susah gitu ya. Aku harus aware lah terhadap kesempatan-kesempatan yang ada, perubahan zaman gitu kan. Pasti Ya. berubah Mas terus gitu kan ya. Pasti berubah terus. Apakah nanti dunia sosial media bakal terus seperti ini? Enggak. Aku yakin enggak, pasti ada perubahan di situ ya. Itu sih yang harus aku terus pelajari dan aku lihat, oh ternyata industrinya berubah ke sini, oke-nya di sini gitu. Itu sih. Oke, jadi tadi kita punya 24 jam dan kita juga harus ya istilahnya kita nggak bisa sikat semuanya ya, jangan jadi jack of all trades ya. Yes, kita sebenarnya kalau buat ini pendapatku ya Mas. Iya, Ini iya. Mas Billy coba kasih pendapat nanti. Iya. Kalau pendapatku, kalau buat mulai kita coba sikat semuanya sih. Kita ngelihat mana yang cocok buat kita. Ketika kita udah ngelihat, oh ini sih yang ini aku banget gitu. Ini aku kerja di sini ngerasa enjoy, aku ngerasa happy dan resultnya lumayan, hasilnya oke gitu kan ya. Aku dapetin sesuatu banyak dari sini. Itu baru kita coba spesialisasiin gitu. Oke, berarti Kalau menurut Mas Billy gimana? Nah, ini menarik nih. kalau menurutku nih ya, karena perjalananku dari awal itu nggak ada namanya passion, Oke. nggak ada namanya yang kita suka apa. Iya, gitu iya. kan. Ya, buat teman-teman ya. Jadi aku awalnya tuh jadi tukang supir ojek, Oke. ya, tukang ojek, terus jadi tukang servis HP, Sampai jadi tukang fotokopi. fotokopi ya. Jadi banyak lah macam-macam. Akhirnya sampai sekarang di bisnis namanya Koi Studio, teman-teman. Jadi semuanya ini ku cobain dan nggak semuanya berhasil. Oke. Nggak semuanya berhasil. Dulu cabangku pernah di bisnis yang diservisin Kui itu yang servis HP 5 cabang tutup jadi 1 cabang. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin tadi, aku sepakat banget sama Bro Kadafi, kita cobain aja semua. Yes, kalau misalnya kita nggak cobain semua ya teman-teman udah coba ya, tapi kita masih stay di sini. Wah, ngapain ya? Mungkin itu sih kalau dari pengalamanku. Jadi kalau sekarang sih, dulu sempat Bro. Nah ini ada pertanyaan juga, agak personalize nih. Dulu sempat aku bikin TikTok. Oke, Ya, Mas. bikin personal branding lah, tapi di situ nggak bisa monetize. Monetize ya. Ya, waktu itu aku bahas-bahas tentang teknologi, tentang hacking, tapi di situ ternyata karena nisku nggak ke teknologi, tok ya, nisku ke hacking, di situ sedikit sekali PT-PT yang mau ngebayar gitu loh, Bro. Oke. Jadi kayak capek doang. Nah, ujung-ujungnya apa? Aku balik lagi ke bisnis, ngegarapin semuanya, personal brandingnya aku tinggalin. Oke. Nah, ada saran nggak sih sebenarnya ke personal brandingku yang pada waktu itu, apakah ya wis yang penting kita gas terus, yang penting followers sama gimana? Aku sih, ini saranku ya Mas ya. Nah, Kalau menurutku kalau udah fokusnya, oke tadi ya, misal tadi bahas tentang hacking gitu kan ya, dan oke followers banyak gitu, engagement oke, tapi sebenarnya nggak bisa dimonetize menurutku. Ini buat aku ya sayang aja sih, kita cuma dikenal orang, followers banyak, tapi kita nggak dapat sesuatu gitu. oke. Jadi kalau misal Mas Billy kan sekarang bisnis ya, Hah. fokus kepada hal-hal yang menunjang bisnisnya aja gitu. Jadi misal
apa yang bikin orang lebih trust sama Koi Studio? Dari personal branding, ownernya, foundernya gitu. Misal kayak gitu, bikin konten tentang Koi Studio, bisnis dan lain-lain, gimana story membangun Koi Studio, membangun servisin Koi gitu kan ya. Jadi aku sih sarannya ke sana sih gitu. Jadi coba ambil market yang punya buying power sih Mas gitu. Karena kalau misal tadi hacking gitu, Mas Billy juga pernah cerita, cara sadap WhatsApp gitu. Itu kan kayak kalau buat orang yang mulai bisnis, orang yang udah sibuk dengan pekerjaan, ini apaan sih, ya udahlah nggak usah gitu kan. Itu kan iya nggak sih? Iya. Oke, nah ini sekalian konsultasi ya bro ya, boleh ya? Ini sama-sama belajar. Sama-sama belajar, oke. Pintar banget nih. Oke, jadi tadi jangan sayang ya, jangan bikin effort kita itu jadi sayang karena kita nggak ada buying powernya, dan kita berarti harus pilih dong ya berarti buying powernya. Harus memilih audiens yang tepat yang punya buying power Mas. Oke, harus memilih audiens yang tepat yang memiliki buying power. Dan ini ya bro, pengalamanku dari kemarin yang udah dikenal, udah lumayan lah waktu itu di TikTok, dan sekarang coba switching nih ke yang bro kasih saran tadi, bikin apa yang bikin orang trust, let's say bikin konten bisnis lah dan sebagainya, nggak rame bro. Nah itu dia. Gimana itu? Oke. Salah udah. Ini adalah dilemanya Mas. Dilemanya ketika aku pun juga sama. Ketika kita bahas tentang edukasi, ketika kita bahas tentang video-video inspirasi yang kita cerita tentang yang mungkin orang-orang nggak banyak yang relate gitu kan ya. Dilemanya di situ, bakal sepi. TikTokku pun selalu sepi gitu. Tapi aku tahu caranya. Gimana bro? Gimana? Wah ini tips and trick ya. Tapi ini mungkin akan dapat resiko yang agak tinggi tadi, triggering. Kenapa akhirnya ini asumsi dan analisisku ya. Kenapa akhirnya Timothy bisa jualin kelasnya sebanyak itu? Karena triggering. Buat orang FOMO, buat orang kayak, oh iya ya kalau aku nggak masuk kripto aku goblok gitu, misal kayak gitu ya. Tapi ini asumsi dan analisisku, ini bisa boleh dibantah lah, ini nggak apa-apa gitu. Tapi kalau analisisku, ya kenapa akhirnya Timothy rame yang bikin kelas ya, karena selain sosok Timothy sendiri, karena konten-kontennya juga triggering gitu Mas. Jadi Mas Billy tujuannya kemana? Mau jualan servisin Koi kah, atau memang mau menampar mahasiswa, menampar anak muda kah gitu lewat konten-kontennya Mas Billy? Oh kita anak muda harus berusaha terus dan lain-lain. Itu bisa lewat triggering sih. Gitu. Dan itu yang aku praktekin sekarang dengan aku di TikTok itu terakhir dapat 5,4 M views. Wow. Dan ini yang sebelumnya TikTokku tuh paling 1.000, 2.000, 3.000 views gitu kan ya. Dan aku coba dengan hal triggering ini, ternyata 5,4 M, terus aku upload lagi ada 218.000, 85.000, oke banget gitu. Oh gini formulanya gitu. Oh gini triggernya. Tapi yang aku bisa kasih pesan ya buat teman-teman juga gitu ya. Ketika kita ada triggering di awal, as a hook-nya, paling nggak kita harus deliver konten ataupun materi yang di tengahnya itu paling nggak bisa bermanfaat buat audiens aja sih gitu. Oke, jadi jangan cuma ngehook tok ya. Jangan full kayak goblok. Ya udah apa isinya gitu. Iya gitu kan. Wow. Tadi menarik banget dicontohin tentang Timothy ya, karena kalau menurutku pribadi nih ya, kenapa dia jago banget masalah marketing. Yes, Timothy itu idolaku Mas sebenarnya. Wow. Idolaku dalam bagaimana dia cara jualan sebenarnya. Ini orang jago banget, gila gitu kan. Gitu. Dan dia jualannya keren banget. Tapi di sisi lain valid juga. Yes. Cuma omon-omon doang. Betul. Ya? Itu yang kita harus kita sadar ketika kita menjual sesuatu, tapi kita ngerasa, oh ini sebenarnya kita nggak capable deh. Ya jangan dulu, kita harus adain ilmu kita harus ditingkatin dulu, knowledge kita, skill kita, baru kalau kita ngerasa, oh aku udah oke buat ngomong ini, ya udah ngomong aja. Gitu. Tapi tetap kita nggak boleh rendah diri ya istilahnya. Ya gitu. Mau ngomong ya ngomong aja, tapi jangan sombong. Betul itu dia. Mas. Oke. Wow, keren banget. Balik lagi ke konsultasi ya. Oke. Tadi kan kita suruh bikin yang ngehook ya. Nah tapi di sisi lain ketika orang-orang itu bikin, ini terspesifik ya aku ya bro ya. Aku bikin juga konten yang ngehook, itu juga belum tentu rame juga. Okay. Nah kalau kondisinya seperti itu, karena kayak let's say ya, aku kayak ngelihat kita kadang-kadang bisa bikin konten yang sama, ini bisa satunya viral, satunya enggak. Oke. Nah apakah ini ada lucknya juga, ataukah ini kita ya wis lah, kita bikin yang nge-hook terus, tapi kita bikin terus-menerus. Oke.
ini kalau aku bahas di Instagram dan TikTok ya Mas. Aku melihat memang behavior audience di kedua platform ini beda gitu kan ya. Kalau TikTok memang harus lebih santai, harus lebih triggering dan lain-lain gitu kan. Dan sebenarnya apakah ada luck di situ? I think mungkin ada. Cuman ketika aku mencoba upload, aku pernah di take down sama Instagram. Salah satu kontenku itu udah rame banget, udah sekitar 85.000 views dan itu baru sehari gitu. Kenapa? Ya gara-gara triggering, kayak ada banyak orang yang gak suka ngomong, ya, mungkin di report atau aku coba upload lagi, ternyata masih tetap ramai gitu Mas. Padahal udah 85.000 orang yang nonton. Sekarang berapa ya? Sayang banget dong, tapi 85.000 views. Sayang, mungkin akan lebih ramai, tapi ketika aku upload lagi sekarang jadi 2,4 M. Tapi udah mungkin udah seminggu lalu mungkin ya gitu kan. Ya udah 2,4 M gitu kan ya. Dan tetap sih, berarti kalau memang kurang ngerasa ini hooknya belum oke, misal kurang rame gitu ya, rame, berarti memang kurang hooknya, kurang triggering aja sih Mas. Gitu. Jadi memang yang menurutku hooknya kurang triggering, dan sebenarnya ada salah satu teknik penulisan yang aku suka, namanya show and tell teknik. Gitu. Jadi jelasin, bro. Mungkin aku agak susah jelasinnya karena aku biasanya jelasin lewat demo videoku. Cuman paling enggak ketika kita bikin video, misal nih, aku mau bikin salah satu video di sini ya, aku bilang kayak, ngapain sih lu misterius kayak gini, ngapain lu misterius kayak gini, postingan 0, profil abu-abu. Nah itu show. Tellnya apa? Tellnya aku kasih tahu, oh gini loh, kalau lu personal branding, lu bakal punya gini. Kalau personal branding, lu bakal dapetin kesempatan bagus, dapetin duit. Nah itu show-nya lagi. Jadi bikin orang, ya audience kayak, oh ada show-nya, dia naik, terus tell dikasih tahu, terus show naik lagi, dia makin mencari jawaban sampai akhir video, istilah kayak gitu sih Mas. Dan triggering, mungkin aku agak sulit ya jelasin, mungkin agak belum kebayang gitu, tapi gak apa-apa, mungkin kayak gitulah. Nangkap kok tadi. Gitu. Oke. Berarti tetap dalam pembuatan konten pun untuk menemukan winning konten kita ada strateginya. Ada strateginya, terutama di penulisan sih. Gitu. Terutama di penulisan. Iya. Nah ini tapi yang cukup dipertanyakan ya bro ya sama orang-orang. Apakah penting sih sebenarnya good looking? Karena kan hook juga aja good looking. Muka lu jelek juga siapa yang mau nonton? Katakannya banyak orang yang bilang gitu ya. Oke. Semoga ini tidak dihujat. Good looking menurutku penting. Good looking itu privilege. Bukan penting ya, lebih ke privilege orang. Ketika mereka good looking, pasti ketika mereka good looking, orang tuh bakal ngelihat, oh selain kontennya bagus, orangnya juga ganteng, orangnya juga cantik gitu. Ada dua penilaian yang bikin orang lebih betah nontonnya, misal kayak gitu. Tapi apakah orang tidak good looking tidak punya kesempatan? Enggak lah gitu kan ya. Jadi apa yang bisa kita jual ya ilmu kita, knowledge kita, value kita, itu yang sebenarnya lebih penting daripada sekedar good looking gitu. Apa sih arti good looking? Ganteng, cantik tapi kosong gitu ya. Menurutku ya, aku pun ya Mas ya, cari cewek ya. Ya cari cewek 2 kriteria pasti. Apa bro? Good looking sama pinter. Kalau aku disuruh milih, nggak good looking tapi pinter, terus yang kedua good looking tapi goblok, aku lebih milih yang pinter jujur. Tapi ya enggak ya, realistisnya aku pilih good looking dan pinter gitu kan. Tapi ini pertanyaan banyak orang nih ya. Dengan sekarang kan gini, di usia-usia kita yang udah nggak kuliah terutama ya, itu kan cukup sulit untuk cari teman baru. Kalau misalnya kita let's say nggak personal branding dan sebagainya. Berarti kan salah satu caranya untuk cari teman baru adalah personal branding. Betul. Sama dengan kita bisa cari calon jodoh kita. Bener nggak? Ya kalau tujuannya ke sana ya boleh sih. Boleh ya, bisa ya? Ya bisa. Lu dapat nggak bener dari personal branding? Sebenarnya kalau aku masalah jodoh ini, aku bukan pasrah sih, aku ngelihat oh ya udah kalau memang cocok oke, kita kenalan gitu. Tapi kalau nggak cocok ya jangan dipaksa lah gitu. Tapi kalau dari personal branding kita bisa ngasih, oh ini loh kita nggak perlu jelasin, oh gue punya ini, gue punya itu gitu kan. Yang kesannya mungkin akan sombong dan akan flexing gitu. Tapi dari personal branding, kita tukeran IG yuk gitu kan ya, tukeran IG. Oh kamu konten kreator ya, oh ini ya, oh iya, nanti pun pasti di stalker nanti balik. Nah ini buat cewek-cewek yang cantik dan pinter ya, DM Kadafi Devaya. Aduh, susah. Oke, wah ini kan berarti kita udah cukup lama nih ya, udah hampir sejam bro. Oh iya, hampir sejam. Wow, oke. Ini gak kerasa ternyata ya.
ini rasanya kita bakal ada beberapa lanjutan lagi. Oke, siap. Dan mungkin akan ada beberapa yang lebih teknis. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen tahu yang langsung teknis, langsung aja beli e-booknya Kadafi Devayana. Kemarin baru aja lu pasang di Instagram bio tuh apa bro? Mudah menyala. Iya. Itu aku bikin salah satu space atau ruang lah buat anak-anak muda yang masih ngerasa gak punya skill, lagi insecure dan lain. Nanti aku pengennya nanti bakal ada ruang-ruang belajar di situ, entah nanti kelas self improvement ataupun nanti ruang nanti buat belajar mereka karir step up gitu dan lain-lain. Aku pengennya di situ sih nanti. Dan gak bakal semahal mungkin gak bakal semahal platform-platform lain, karena ya aku coba testing dulu marketku, karena marketku memang pure mahasiswa, tapi ya bakal gak gratis juga sih kayak gitu sih. Karena karena aku gak bakal ngisi sendiri, aku bakal ada istilah speaker di situ yang jadinya satu kelas doang sih, kayak misal webinar, kita bikin webinar gitu sih mas. Menarik. Jadi istilah bikin ruang dan community anak-anak muda yang mau bertumbuh gitu aja. Keren banget. Muda menyala. Follow ya. @muda menyala ya. Muda menyala. Oke. Dan setelah ini kita bakal juga, kemarin kita sempat ada ngobrol nih di belakang nih. Kita mau ngajarin juga nih orang-orang tentang deep dive itu gimana caranya kita memarketingkan diri kita. Iya. Nah, gimana bro pendapat bro tentang itu bro? Ya pendapat yang mana dulu nih? Gimana kalau nanti kita ngajarin banyak-banyak orang gimana cara memarketingkan dirinya melalui personal branding lebih spesifik ya. Yes. Ya, kita harus, kemarin sempat diajak sama Mas Billy ya. Ya kita harus bikin itu sih mas gitu kan ya, bikin kita harus punya platform buat orang-orang yang mau mulai marketingin dirinya, mereka yang mau mulai bisnis, mereka yang mau mulai usaha branding gitu. Kita harus punya tempat sih, wadah buat orang-orang itu gitu. Oke, nanti akan kita update di konten-konten berikutnya. Sekarang masih coming soon. Oke, kita spill boleh nggak ini ya? Boleh, kayaknya atau di spill nanti aja, bebas sih, tergantung Pak Bos. Boleh lah. Spill nanti aja, tapi kalau mau di follow dulu boleh. Udah kan spill dong. Akademi apa kemarin? Akademi. Nanti aja. Nanti aja. Oke, nah mungkin bro, ada nggak pesan dan saran buat orang-orang yang di luar sana yang kepengen ngeraih 100 juta pertamanya dia, dan kepengen nggak cuma 100 juta doang, dia pengen juga relasi, dia pengen pasangan hidup kayak tadi itu. Apa sih saran buat mereka dan gimana caranya biar nge-trigger mereka mau mulai? Karena kalau nggak dipecahin dulu nih ya gelasnya, mereka nggak mau mulai bro. Oke. Ini sih apa yang aku bilang, mungkin ini bakal mereka bosan dengarnya, yaitu adalah konsistensi mas. Oke. Jadi apa yang membawa aku sekarang dari mungkin zaman-zamanku SMP mulai bikin YouTube, bikin konten pertama kali, apa yang membawa aku sekarang adalah konsistensi mas. Mungkin ada rasa males, rasa bosan, rasa stres dan lain-lain, itu wajar. Tapi yang tidak wajar adalah ketika males tapi males terus setahun 2 tahun males mulu gitu kan. Jadi yang membawa aku kesini adalah konsisten. Ya selain konsisten tuh banyak ya cabangnya, grit, kerja keras, kita coba belajar dan lain-lain gitu kan. Konsisten belajar, konsisten kerja keras, konsisten semuanya lah. Iya. Karena menurutku konsisten itu adalah bentuk kesetiaan diri kita terhadap tujuan-tujuannya kita. Wow, keren banget. Kadafi Devayana. Kadafi Devayana. Thank you banget bro. Thank you, Mas. Nanti kita tunggu di konten berikutnya. Siap. Dan sampai jumpa. Jangan lupa follow Kadafi Devayana. See you.